Selamat malam, Bu Duli Puspita. Perkenalkan, nama aku Muhammad Farnis Hadi dengan NIM 1021026 akan menjelaskan kira-kira apa sih tugas akhir yang akan aku kerjakan. Masuk saja langsung. Nah, topik tugas akhir aku itu mengenai multiple decrement pada dana pensiun. Nah, langsung saja masuk pada dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun adalah suatu lembaga atau program yang dibentuk untuk mengumpulkan atau mengelola dana pensiun dari iuran peserta dan atau pemberi kerja yang kemudian diinvestasikan atau dikelola untuk memberikan manfaat keuangan bagi peserta setelah pensiun atau ketika memenuhi kriteria tertentu. Nah, yang akan dibahas itu kriteria-kriterianya ini. Maksudnya multiple decrement itu penyebab suatu peserta itu keluar dari polis. Misalnya cacat, meninggal dunia, pensiun dini, atau hal-hal lain yang membuat pembayaran itu dilakukan. Nah, pada tugas akhir yang saya kerjakan akan dihitung outputnya adalah pencadangan yang harus dicadangkan oleh suatu dana pensiun dengan karakteristik tertentu yang mempertimbangkan multiple decrement. Langsung masuk pada bagian kedua. Sebenarnya concernnya itu apa sih? Nah, dapat dilihat pada headline besar berita ini, 70% dana pensiun BUMN itu bermasalah. Nah, menurut saya, pentingnya pencadangan dana pensiun yang terletak pada jaminan ketersediaan dana yang cukup untuk membayarkan manfaat di masa depan. Dengan pencadangan yang memadai, dana pensiun dapat memastikan kelangsungan pembayaran bagi peserta. Nah, menurut OJK juga ada tingkat-tingkat tiga tingkatan dana pensiun, di mana jika sebuah dana pensiun itu berada terus-menerus di tingkat kedua atau tingkat ketiga, akan dikenakan sanksi oleh OJK. Hal ini membuat pencadangan yang membangun awareness dana pensiun menjadi lebih penting lagi. Nah, masuk pada yang ketiga, mengelola risiko dengan aktuaria dalam dana pensiun. Nah, menurut saya topik ini itu menarik karena di sini kita dapat menentukan, kita dapat melihat bahwa dana pensiun ini membayarkan yang bisa dibilang seumur hidup secara terus-menerus, dan dari pembayaran yang sangat stokastik tersebut dapat ditentukan sebuah nilai pasti, yaitu sebuah nilai pencadangan yang harus dicadangkan oleh dana pensiun. Menurut saya, hal tersebut itu sangat menarik, di mana kita tidak mengetahui usia umur seseorang, tapi kita dapat menentukan pencadangan yang harus dilakukan. Selain itu, topik ini juga menarik karena memiliki banyak sekali manfaat, misalnya pencegahan penyelewengan dana, misalnya Jiwasraya, atau hal-hal lain yang ketika mereka tidak tahu seberapa banyak dana yang harus dicadangkan, maka dana itu cenderung untuk tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tentu saja mengetahui kondisi keuangan dan profil risiko. Misalnya kita mengetahui bagaimana sih kekayaan dana yang kita miliki terhadap si eh, NK, nilai kini aktuaria atau tanggung jawab yang harus kita penuhi. Misalnya kekayaannya di bawah tanggung jawabnya, maka si dana pensiun harus gencar mencari uang agar kekayaannya terpenuhi. Dan profil risiko, misalnya dengan dana yang sama, namun peserta yang lebih dikit, namun dengan peserta yang cenderung lebih dikit, ternyata memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tentu saja dana pensiun tersebut memiliki profil risiko yang cukup tinggi. Dan dari awareness yang dibangun tersebut, tentu saja hal ini dapat mencegah risiko gagal bayar yang terjadi. Nah, lanjut bagian terakhir, garis besar tugas akhir yang akan dilakukan tuh kira-kira ada step-step apa saja sih? Nah, yang pertama tuh ada penentuan asumsi keuangan dan demografis, yang kedua itu pembuatan tabel anuitas seumur hidup, dan yang terakhir itu membandingkan nilai pencadangan. Di mana pada bagian pertama, di asumsi keuangan itu akan ditentukan bagaimana suku bunga itu diasumsikan, itu menggunakan kok Ingersoll-Ross, dan juga inflasi dan kenaikan kerja sesuai dengan profil perusahaan dan data historis yang ada. Asumsi demografis tentu saja dari data akan ditentukan presentase decrement sesuai dengan usianya, misalkan data historis yang sudah terjadi. Kedua itu tabel anuitas seumur hidup. Dari asumsi-asumsi yang sudah ditentukan sebelumnya saja akan dibuat beberapa tabel sesuai dengan yang nanti akan digunakan, itu laki-laki, perempuan, menikah atau belum, dan lain-lain semacamnya. Nah, dari semua komponen itu nantinya akan dihitung pencadangan dengan dua metode, yaitu attend age normal dan entry age normal. Di mana perbedaannya adalah kontribusi yang dihitung berdasarkan awal dia masuk kerja, dan yang satunya adalah berdasarkan usia dia saat ini. Diperoleh output pencadangan. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu.